persiapkan diri, mulai dari berkasnya teman-teman, karena sekedar informasi di kantor saya tempat bekerja, ya teman-teman honorer sudah dikumpul oleh kepala bagian di tempat saya menyampaikan bahwa mulai dari sekarang siapkan absen-absen teman-teman dari tahun sejak pertama teman-teman mengabdi, ya. Setelah itu mulailah belajar terkait dengan materi-materi yang akan diujiankan. Nah, sekarang pertanyaannya, materi yang diujiankan apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang sedang hangat, ya, yaitu terkait dengan akan dihapusnya tenaga honorer di tahun 2023 dan peluangnya menjadi ASN di tahun 2023. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui, pasti teman-teman tenaga honorer sudah mencari berita dan informasi terkait berita bahwa tenaga honorer berpeluang menjadi ASN di tahun 2023. Lantas, syarat dan jenis tes apa yang akan dilalui tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN? Nah, untuk mengetahui detailnya, silakan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan update terkait dengan penerimaan ASN di tahun 2022 dan 2023. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini diberitakan bahwa tenaga honorer akan segera dihapus. Alhasil pada 2023 tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya, menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua status ini nantinya akan disatukan dan disebut dengan aparatur sipil negara. Nah, tentunya dengan adanya seperti ini ada dua kemungkinan ya teman-teman. Tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN atau tenaga honorer akan di-outsourcingkan. Nah, seperti berita beberapa hari yang lalu ya. Nah, tetapi ternyata penghapusan honorer ini berangkat dari kekhawatiran pemerintah pusat ya terhadap daerah yang terus-menerus merekrut tenaga honorer. Padahal sesuai pasal 88 PP nomor 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, instansi pemerintah melarang merekrut tenaga honorer. Ya, ketentuan penghapusan honorer juga tercantum pada pasal 96 PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana nasib para honorer yang sudah bekerja hari ini? Tentu sangat-sangat banyak ya tenaga honorer yang masih bekerja di instansi pemerintah saat ini. Nah, bagaimana nasibnya? Nah, ternyata seperti ini ya teman-teman penjelasannya. PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Avereus menyebut tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat ya, ini keterangannya, akan diangkat menjadi CPNS tetapi dengan proses seleksi ya. Jadi ada proses seleksi. Terus bagaimana proses seleksinya dan syaratnya apa saja? Apakah digabung dengan pendaftar umum? Nah, teman-teman kita lanjut. Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya, itu kata Avereus kepada kompas.com ya, berarti ada seleksi CASN untuk tenaga honorer. Ya, tidak langsung diangkat serta-merta. Berarti teman-teman harus juga ada persiapan untuk menghadapi tes tersebut. Nah, mengacu pada PP 48 2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, ya, tenaga kesehatan, ya, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Ya, berarti teman-teman,
yang ada tercantum di sini itu siap-siap, peluangnya sangat besar untuk bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Ya, persiapkan diri mulai dari berkasnya teman-teman, karena sekedar informasi di kantor saya tempat bekerja, ya, teman-teman honorer sudah dikumpul oleh kepala bagian di tempat saya menyampaikan bahwa mulai dari sekarang siapkan absen-absen teman-teman dari tahun sejak pertama teman-teman mengabdi, ya. Setelah itu mulailah belajar terkait dengan materi-materi yang akan diujiankan. Nah, sekarang pertanyaannya, materi yang diujiankan apa? Tetapi sebelum lanjut ke materi yang akan diujiankan, nah ini adalah syarat pengangkatannya, ya. Syarat pengangkatan untuk tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dalam masa kerja berikut, yaitu tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun, ya, maksimal 46 tahun, dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun, masa kerja 10 sampai 20 tahun, ya. Yang ketiga, tenaga honorer maksimal usia 40 tahun, masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus. Yang keempat adalah tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus, ya. Itu syaratnya. Nah, namun demikian pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi. Jadi dengan usia paling tinggi itu adalah yang akan diprioritaskan, atau masa pengabdian paling lama, ya. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Jadi tetap ya teman-teman, di sini ada embel-embelnya harus lulus seleksi. Nah, sekarang kita intinya. Nah, dalam PP 48 2005 dijelaskan, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, seleksi disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Nah, di sini ada 2 poin yang penting yang saya harus garis bawahi ya teman-teman. Seleksi administrasi, mulai dari sekarang teman-teman siapkan absensi teman-teman selama teman-teman mengabdi jadi honorer. Yang kedua, di sini ada terkait dengan soal kompetensi. Tentunya ini berkaitan dengan teman-teman jabatan teman-teman. Contoh misalnya untuk kebidanan atau keperawatan yang disebutkan di atas tadi ya, yang diprioritaskan yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan. Nah, contohnya misalnya tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan itu tentu sangat dibutuhkan. Nah, dan beruntungnya teman-teman, ini mereka juga wajib mengisi daftar pertanyaan mengenai mengetahui tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Jadi sangat berpeluang besar ya saingan teman-teman hanya sesama tenaga honorer, tidak bersaing secara umum dengan peserta tes yang umum nanti ya. Jadi peluang teman-teman untuk terangkat menjadi CASN di 2023 sangat-sangat terbuka luas ya. Sekarang tinggal persiapkan diri ya. Persiapkan teman-teman belajar kompetensi, terutama kompetensi teknis di bidang teman-teman. Misalnya teman-teman berada di bidang keperawatan atau formasi keperawatan, teman-teman belajar kompetensi keperawatan. Teman-teman berada di kebidanan, merupakan bidan, bekerja honorer bidan, pelajari kompetensi kebidanan. Nah, bagi teman-teman yang butuh modul kesehatan ya, kami tahun lalu sudah menyiapkan modul terkait dengan teknik, terutama penerimaan di PU. Nah, di tahun ini kami meminta bantuan kepada teman-teman kami yang sudah lulus tes P3K maupun CPNS di bidang kesehatan di tahun 2021, ya, baik yang lulus di keperawatan maupun kebidanan, itu telah kami rangkumkan materi-materinya ya teman-teman. Kami buatkan rangkuman materi, jadi teman-teman tinggal pelajari ini saja. Untuk ini ya khusus kebidanan ya.
teman-teman pelajari ini, materinya sudah kami rangkumkan. Terus di sini juga ada soal dan pembahasan soal P3K kebidanan ya. Di sini juga ada contoh kasus ya, contoh kasus soal yang bisa saja muncul di tes teman-teman nanti ya. Ini contoh kasus. Jadi ada 3 modul untuk paket kebidanan. Bagaimana cara teman-teman dapatkan? Teman-teman silakan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan informasi ini. Di sini kami sudah ada Shopee ya. Teman-teman bisa pesan melalui Shopee, baik itu paket soal kebidanan, keperawatan maupun teknik. Kenapa mereka yang memiliki modul ini banyak yang lulus? Karena modul ini disusun berdasarkan FR dan berdasarkan soal-soal terupdate yang keluar di tahun sebelumnya. Jadi tahun 2021 itu kami susun berdasarkan soal-soal yang keluar di tahun 2020 ya. Begitupun di tahun 2022 ini kami memprediksi soal tidak terlalu jauh berbeda dengan soal-soal di tahun 2021. Jadi ini sangat-sangat membantu bagi teman-teman yang mau belajar mempersiapkan diri dari awal. Ini bentuknya soft file, kalau yang ini bentuknya hard copy ya. Semoga ini membantu teman-teman. Sekian, terima kasih. Sekali lagi yang membutuhkan modul-modul ini silahkan klik link yang ada di bawah atau bisa masuk ke Shopee, tinggal tulis Al-Mahya CPNS ya, teman-teman akan menemukan ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.